guys, welcome to Gerolitan Channel. Excited! Jika sudah tidak excited. Dia yang bergetar kontrol di bawah. Saling ingin kontrol HS. Iya. Jadi kontrol HS ke kanan, saya ke kiri. Kontrol kok bisa ke sini kemana? Enggak ada kok. Jika sudah bersama dengan dua ODGJ kesayangan kalian, apalagi kalau bukan dengan dua reviewer film terkenal, terkocak, terngakak, terpopuler, termenari, termuntah, tertelanjang. Zodiak besok datang ke Indonesia, Zodiak. Ini pada kerasukan Sari ya. Zodiak besok datang sih. Yeay. Saya cuma tahu Zayan. Wis, siapa yang tidak tahu Zayan? Nanti kita ketemu Zayan ya. Oh, iya. Saya kasih ketemu kok sama Zayan. Selamat datang di ADC alias Ada Apa di Cinema. X. Tidak ada yang satu lagi sudah. Pertanggal 20 Juni 2025. Sebenarnya film-film masih sama kayak kemarin ya. Cuma kita kedatangan beberapa film baru nih. Yang pertama ada Lost in Ningxia. Ya. Ini kayaknya lanjutannya dari Lost in Beijing, Lost in Taipei, Shanghai dan juga Lost in Kairo. Bukan ya. Ini tuh lanjutannya Lost in Beijing. Lu nggak nonton Lost in Beijing? Tak. Ada banyak serinya, Lost in Beijing, Lost in Wentira, Lost in Saranjana. Berarti ini pencarian orang hilang ya? Ini pencarian orang hilang. Iya, dokumenter ya. Oh, jadi sebenarnya bikinnya dia tim SAR dokumenter mencari orang hilang di Ningxia gitu ya. Kan biasa ada dokumenter polisi gitu kan. Kayak gitu ya. Beda lagi. Beda lagi. Lalu ada GCLS buku ibu-ibu masih ada. Ada Elio, filmnya Disney yang baru. Ini katanya bagus. Harusnya bagus. Lalu ada How to Train Your Dragon, ada Jalan Pulang, ada Kaiju Number 8, ada 28 Years Later. Gue sudah nonton. Oh, bagus ya. Bagus banget. Lu pernah nggak nonton film zombie tapi nangis? Di sini tuh film zombie yang berbeda dari film-film zombie sebelumnya. Di sini film zombie yang tidak ada zombinya. Ini film drama dong. Sebenarnya film drama dong, nangis berarti. Kalau film zombie biasanya Resident Evil ada zombinya. Ini adalah film zombie yang tidak ada zombinya. Zombinya, kenapa kau bilang film zombie kalau tidak ada zombinya? Emang itu di filmnya tuh ceritanya film zombie ceritanya. Atau nama tokoh utamanya zombie namanya? Tidak, filmnya zombie. Kotanya pasti kota mati. Bukan kota zombie. Mati. Kotanya bukan, dia di London. Di London. Nah, tapi dia filmnya tuh berbeda. Kenapa? Karena dia tidak ada zombinya. Dia selain tidak ada zombinya, tidak ada case-nya. Cuman itu bukan cuman set. Itu bukan itu CCTV. Itu CCTV, Gabi. Enggak ada film, enggak ada orang. Ya namanya CCTV kan. Enggak, cuma set doang. Cuma set doang. Gitu. Enggak, tapi sudah sini itu bagus banget guys. Itu kayak apa? Kalau kalian pengen nonton film zombie yang berbeda, coba nonton ini karena ini tuh lebih ditekankan di dramanya. Hampir sama kayak Tren Tubusan. Tetapi Tren Tubusan tuh sama masih kelihatan kayak fiksi gitu kan. Ini tuh real banget rasanya. Karena mungkin direkamnya juga pakai kamera iPhone ya. Film ini direkam pakai kamera iPhone. Mereka tuh sampai bikin alat khusus supaya bisa merekam pakai kamera iPhone. Itu tuh ada berapa puluh kamera iPhone, Cok, dijajarkan begini ya. Berarti dia oper ke editornya pakai airdrop aja gitu ya. Pakai airdrop gitu, pakai share it. Beberapa itu filenya di screenshot pakai screen munch. Lu tahu enggak sih? Kayak bunyi. Udah lama banget nih. Yang ada animasi. Iya, ada animasi. Tapi ini seru banget guys. 28 Years Later kalian harus nonton. Cobain deh, karena menurut gue ini sebuah film yang seru lah. Lu nonton? Aku ikutin dua sebelumnya, 20 Days sama 20 Months ini. Oh ya. Tunggu nih. Dan ini ya kayak ini film ketiganya, tapi jaraknya 10 tahun dia bikinnya. Dan yang serunya lagi apa? Film ini itu ngomong apa kan lupa. Shiri Danyang Laut Selatan. Serem ya, judulnya serem banget. Danyang juga apa juga Mboh anjing. Ini yang setahu semua krunya dia sendiri nih, in charge-nya. Coba kita lihat ya. Film ini diproduksi oleh Candir Bakwandas, didirector oleh Hestu Saputra, ditulis oleh Hestu Saputra, diproduksi oleh Hestu Saputra, dibintangi Hestu Saputra. Diproduksi oleh Ganesha Perkasa Film, sebuah rumah produksi yang baru kita dengar ya. Dan jadinya kan rumah produksi yang terakhir kita dengar juga. Terakhir kita dengar di bioskop. Kalau ngeluarin film kayaknya udah nggak mau nonton sih kayaknya gue ini. Dimintain oleh Teku Rasya, Rizal Skorniki, yang kurang ada Kinaryosi, Nikita Mirzani, Doni Alamsyah loh, Totos Rasiti, lalu juga ada Jangkrik Kering. Lalu
juga ada kepala kerbau meleleh. Nah, lalu juga di situ ada juga ular hilang. Nah, ada ular hilang. Lah, ada sinopsisnya film ini. Ada sinopsis gini. Film ini ada sinopsis. Perasaan tadi nggak ada alurnya. Ada alurnya ya? Ada alurnya tapi kalian tidak ngerti. Kupikir itu kumpulan video gagal retake semua. Gagal retake semua dikumpulin. Dia kompilasi aja Kompilasi. Kayak ini bloopers kitchen ya. Iya, Blooper Chicken. Kayak blooper Soalnya kitchen ya. tadi kan ada kayak kesatria naik kuda itu kan dinasti Jackie Chan tuh. Tiba-tiba apa ya itu benar-benar naik kuda. Sinopsisnya. Aku merasa pendek kali ya. Kocok dulu biasa. Setelah 6 tahun belajar di pesantren, Said kembali ke desanya Wonosari dan menemukan perubahan mencolok. Desanya kini terjerat ajaran mistis. Di tengah kekacauan itu, Said bertemu kembali dengan cintanya, yaitu kekasih lamanya sejak kecil, Sari. Namun hubungan mereka terhalang oleh ibunda Sari, yaitu Santika, yang berambisi menjadikan Sari penari utama dalam ritual desa. Sari yang tidak tahu betapa pentingnya perannya terjebak dalam intrik berbahaya antara Santika, Ningsih, dan Pak Lurah. Ningsih yang ingin merebut posisi penari utama siap melakukan segala cara, termasuk menggunakan santet untuk mengancam Sari. Sementara itu, Ki Dalang memimpin ritual desa, berusaha keras menemukan siapa yang benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi penari utama. Suatu pencarian yang berujung pada konfrontasi dengan penuh kekuatan gelap yang mengancam semua yang terlibat, termasuk juga penonton, mengancam penonton dan membuat brain rot. Kisah penuh misteri dan konflik ini menguji batas cinta, kepercayaan, dan tradisi. Buset kayak udah kayak si paling bener tuh bikin sinopsis aja. Kayaknya sinopsis ini lebih bagus. Bohong ya. Kayaknya tidak gitu tadi ceritanya. Kayaknya mereka harapkan. Ini ekspektasi. Ekspektasi. Realitanya beda lagi. Itu. By the way, filmnya sedang tayang di bioskop. Jika kalian tidak ingin terkena spoiler, boleh saya minta maaf dulu? Boleh minta izin dulu? Boleh minta izin dulu? Jika kalian tidak ingin kena sebelah, jangan kalian. Korenaldi, Bang Aes, Bang Gera. Oke, apa yang kita suka dari film ini? Oh ya, positifnya dulu. Positif dulu. Kostum Nikita Mirzani. Itu aja. Udah. Lantang. Udah, aku nanti ngomong lagi pas catatan hitam. Singkat, lantang, kostum Nikita Mirzani. Dan yakin ya. Kenapa tuh? Kenapa? Kayak kostumnya ada apa? Apa yang menarik dari kostum itu selain Tobrut? Jangan terlalu jelas. Aku rasa mereka tuh research fitting bajunya sangat tepat dan sangat mencerminkan dia ingin menjadi seorang penari utama. Penari utama kan memperlihatkan bentuk tubuhnya itu loh. Bentuk tubuhnya. Emang bentuk apa lagi bentuk tubuhnya? Yang kau sukai itu. Itu. Kok gugup? Itu. Tapi ada nggak lagi yang lebih sukai selain itu? Emang ada yang lain lagi? Selain Nikita Mirzani doang ya. Kalau gue ya, yang gue suka selain kita sebenarnya kayak kita mau bilang setnya ini bagus banget. Bagus. Kayak gue bilang sama Naldi tadi, gila ini setnya. Kalau set ini digarap sama production house yang bener gitu, digarap sama A24. Ini tuh kayak bagus, apa ya? Kayak film-film Midsommar anjir. Ini tuh soalnya setnya tuh indah gitu loh. Beautiful. Terus gradingnya Fabulous. Gradingnya juga bagus. Gradingnya tuh kayak film-film mahal. Gradingnya A. Wow. Wagyu. Setnya itu mahal, bahkan kalau mau bikin horor siang hari pun bisa itu tempatnya. Bener. Let's say ya, semua setnya bagus. Set pantainya, padang pasir apa lagi ya? Gila, best itu sih. Itu tuh kayak wallpaper di Windows. Di Windows. Wallpaper di Windows, Cok. Cuman bedanya ada kepala nongol aja. Dari bawah pasir ya, ada kepala ya. Agak di Photoshop itu bagus banget, bagus banget. Bagus. Kayak bahkan desanya pun menurut gue bagus gitu. bagus. Kayak bisa menggambarkan desa-desa yang apa ya, yang terpencil, yang mistis, ada pohon-pohon gede anjir. Nggak norak Terisolasi gitu ya. kuburannya bagus, estetik semua. Bagus banget sih. Dari setnya menurut gue ini bagus banget. Makanya gue bilang tadi, film ini akan alangkah lebih bagusnya kalau set aja, gak usah ada cast-nya. Gak usah ada ceritanya, gak usah ada cast-nya. Jadi gambar aja. Iya, kayak sama dikasih musik spa. Dia movie dong. Kayak musik spa, di fade gitu loh. Lebih bagus gitu. Pas udah dikasih cast,
udah dikasih cerita, dikasih acting. Aduh, anjing banget, Cok. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di antara semua cast kayaknya Keanu Reeves doang sih yang gendong ya. Keanu Reeves itu yang mana sih? Keanu Reeves itu yang mamanya Sari. Mamanya. Menurut gue dia doang sih yang gendong sih. Sari, adek. Sari nih tipikal aktor yang berusaha banget. Dia mau berusaha all out tapi jadinya cringe kita lihatnya. Berusaha all out banget nih. Sari ini harus belajar dari Annette Edwarda ya. Ini mungkin film pertamanya dia, kita maklumi ya. Tapi kita tidak menyampingkan fakta kalau acting Anda jelek sekali gitu. Tetapi there's always a room for improvement. Yes. Annette Edwarda, filmnya di Menjelang Maghrib kayak itu actingnya kayak apa? Kayak buset kayak anak-anak SMK jurusan teater gitu ya. Jelek sekali anjir. Tetapi dia improving banget. Di film yang terakhir dia bagus banget ya. Improve-nya ini loh, stabil gitu. Gila, improve-nya shoot langsung gitu. Dia kayaknya terlalu nggak bisa nggak bisa mengontrol emosi. Bukan emosi, kayak dinamika beraktingnya sih. Jadi kayak semuanya tiba-tiba dia all outin. Padahal acting itu kan ngeflow gitu ya, Set. Ini belajar dari seorang aktor nih ya, Saya aktor loh. Muncul kan dong scene Geralditan. Iya, ini muncul kan. Saya meskipun saya cuma 4 detik, itu tahu nggak saya 4 detik kenapa? Karena Aquarius nggak mampu bayar. Oh gitu. Iya. Bayarnya cuma mampu 4 detik 4 aja detik. ya. Oh yes. Maksud gue kayak emang gue itu semahal itu. Oh, nice. Jadi ilmu dariku ini sangat berarti gitu. Kita atur flow-nya naik turun. Gak diajak syuting, makin gak diajak awareness. Ini roh kesombongan, roh angkuh ya dijauhkan. Kayaknya Agak Lain 2 udah nggak ada harapan. Agak Lain 3 dong, Ko Ernest. Butuh karakter orang-orang Palu, orang-orang Timur. Orang Timur bisa boleh. Bisa. Orang Medan versus orang Palu. Nggak as. Kita bisa bahasa Palu, English, British, France, Hanguk Sarang, Hangguk Sarang, bisa. Wuxing Shenzhen, Japan, China, Tanglok Kaplak, Tagalog, Tukolak Lunai. Putang Mina, iya. kita. Cuma beda-beda ini doang. Di blacklist. Kayak gitu. Ko Ernest, Agak Lain 3. Agak Lain 3 versus the world. We are ready. Apalagi kita suka ya. Nikita Mirzani sih. Melotot ya. Kita terlalu melotot. Adegan dia ngelabarnya real banget ya. Kayaknya dia udah sering gitu ngelabrak dia. Oh iya, waktu bener. adegan berantem sama mamanya itu ya. Itu bagus. Itu natural sih. Itu natural sih. Bibirnya juga. Kita bahas bibir. Ada yang bibir. Lanjut. Langsung aja lah ke catatan Dan film. kita Siri. Pantai Selatan. Film ini tuh udah ceritanya nggak jelas, dialog diisi hampir 100% bahasa Jawa. Nah, tetapi ini bodohnya. Bodohnya adalah Subtitle. kita nggak dikasih subtitle. Ya. Subtitlenya kayak ngerti kali tuh gue bahasa Jawa halus anjing. Masalahnya tuh subtitle tuh pernah muncul, pernah ada gitu loh. Cuma di menit tertentu. Cuma di menit-menit tertentu ada, terus hilang, terus ada lagi. Suka-suka. Ini subtitlenya Gemini anjing. Subtitlenya mood swing anjing. Oh iya. Subtitlenya mood swing, cowok, kayak cewek Gemini anjing. Sesuai moodnya Iya. editor aja sebenarnya. Nah, ini yang gue bingung adalah subtitlenya ini seringkali dimunculkan di scene-scene yang tidak penting. Dan di sini bahasa Indonesia. Iya, dan di sini bahasa Indonesia. Misalnya kayak dia manggil mbaknya, "Mbak, ayo ke sini." Terus subtitlenya, Mbak, "Mbak, ayo sini," gitu. Cuma dihilangin ke-nya doang. Cuma dibikin baku aja. Iya, cuma dibikin baku gitu. Tetapi ketika di scene-scene bahasa Indonesianya, Bahasa Jawa. bahasa Jawanya, yang mana itu momennya Perlu adalah- sebenarnya ada subtitle di situ. Momennya tuh dia lagi menceritakan cerita film ini. Uh-uh. Nggak ada subtitlenya. Kayak ngerti kali tuh ngerti banget tuh kali gue bahasa Jawa anjing. Apa India. gue masih oke lah, masih kuliah di Surabaya, masih pernah SMA Surabaya. Aku nggak Ini ngerti. orang dua, satu orang Palu, satu orang Riau anjing. Makanya kita nggak ngerti alurnya tuh sebenarnya ini sudah terjadi apa, ini karakternya yang mana gitu. Karena subtitlenya tuh setengah mateng anjir. Mendingan sekalian itu dibikin nggak ada aja. Karena apa? Karena ketika lu bikin ada, berarti kan sebenarnya film ini tuh bisa. Iya, Cuma nggak mau aja. kayak nggak pengen aja gitu. Ini aku bayangin ya di ruang editor, dia lagi subtitle nih. Aduh, aku tinggal kencing bentar. Tapi videonya masih jalan. Pas dia balik, dia nggak mau pause, dia tetap lanjutin di menit berapa gitu. Dia nggak nge-pause tuh, lanjutin di menit 40. Udah, ditinggal kencing, dia tinggal tidur, dia nggak mau nge-pause dah. Sebelum minum gitu, sebelum main ML ya. Padahal filmnya lagi jalan tuh, dia nggak mau nge-pause, dia minum ini. Sekarang lagi di menit 50, lanjut lagi. Kalau ini ngeditnya pakai CapCut ya. CapCut iya kan, CapCut kan itu Auto caption ya. Auto caption, tetapi auto caption itu Belum di-take. nggak pro. Dan dia belum di-take bahasa Jawa, nggak bisa ya. Jadi dia tuh harus manual. Jadi kayak ada satu momen kayak
ini mah kepanjangan. Ini Iya, kayak, males lah. iya kayak udahlah penonton paham juga iya, lah. penonton paham lah, ini kan tayang di Jawa gitu. Kita perkuat di apa? Di acting. Kita perkuat di acting ya guys. Karena ini kita bahasa Jawa guys, kita perkuat di acting ya. Karena saya malas bikin subtitle. Tapi bahasa Jawanya tuh kayak bagus dah. Mereka kalian lu yang tahu bahasa Jawa. Naik turun sih. Ada beberapa momen yang oke lah bagus, tetapi ada beberapa momen yang masih berasa Jakartanya anjing. Kayak iya, kayak ayo Sari, kamu tak bawa, bukan tak bawa, tak gowo. Kamu tak bawa. Ini gue bingung nih. Sutradara tuh suka banget pakai aktor yang nggak bisa bahasa Jawa di film bahasa Jawa ya. Padahal aktor bahasa Jawa di Indonesia tuh banyak banget anjir. Begitu banyak pilihan gitu. Dan juga kayak kenapa mereka harus pakai yang aktor gitu. I mean kayak pick aja dari sekolah acting, carilah hidden gem gitu ya. Dan lancar bahasa Jawa. Who knows ya? Ternyata dia bisa jadi rising star, film ini jadi bagus gitu. Kayak lebih nggak gambling gitu menurut gue ya. Daripada dia paksain sama aktor yang modal cakep doang tapi nggak bisa bahasa Jawa anjing kayak sad gitu. Ditambah editor yang nggak ngerti subtitle. Kayak iya. Dia nggak ngerti visual effect juga loh. Beberapa adegan kan bola api, serangga atau visual effect lainnya, aduh. CGI-nya ini sih agak CGI-nya menurut gue sini hancur parah. Bukan cuma hancur ya, ini hancur berantakan parah. Dan Kayak itu CGI-nya dari awal loh. Maksudnya kayak dari awal kan scene-nya belalang ya. Belalang aja udah Itu belalangnya udah aneh itu. iya udah. itu tuh kayak dia tuh nyari di YouTube grasshoppers green screen SFX. FX grasshopper editing. green FX. Fire FX. Fireball. gitu kan. Fire FX. Smoke FX. Smoke FX. Masalahnya ini yang nilai lu berduanya editor anjing. Kayak Anjay. kena lu anjing, kena banget. Kata gue lu kena banget. Siapapun yang edit, lu kena banget. Mati karir lu anjir. Apalagi bola apinya kan biasanya kayak meluncur gitu, tapi ketombat bola apinya dia kayak otomatis gerakin manual gitu pakai editing. Itu juga, Cok. Ada adegan si Kinaryoshi bakar kertas. Bakar kertas itu dia kasih visual effect brut gitu. Nah, maksud gue gini, bakar kertas itu kan kegiatan yang Simple gitu. bakar. Kegiatan tinggal bakar. Nggak perlu apa-apa, tinggal perlu korek sama bakar. Tidak susah kok. Not even Tidak bensin. susah. Bahkan nggak perlu bensin. Yang karena yang dibakar kertas gitu kayak set aja kayak pes gitu. Masa ya ratusan kru di sana nggak ada yang bawa korek, bawa rokok, buat rekamin adegan Maksudnya bakar. kayak, itu tuh kan adegan yang bakar ya. Kenapa harus pakai special effect? Udahnya pakai special effect-nya jelek banget gitu. Kayak maksudnya kayak why? Mau pamer editan tuh gitu. Gue pamer editan, gue bisa ngedit jelek loh. Percaya gue anjing gitu. Gue ngerti film itu sebenarnya hampir jadi folk horror gitu ya, kayak yang desa-desa gitu kan. Kalau filmnya kayak begitu ya, menurut gue perlihatkan senatural mungkin biar semakin serem gitu. Kan visual effect. Iya, jangan ngandalin kalau misalnya nggak bisa bikin ular, pakai ular asli gitu. Buset. Iya. Tapi Kalau emang mau arahnya ke situ, kalau misalnya nggak bisa bikin special effect belalang yang bagus, pakai belalang yang asli gitu. Folk horror itu makin dia real, makin bagus. Lu nonton The Villager coba, yang Villager. si M. Night Shyamalan. Ceritanya ada village, dia tuh tiap malam didatengin sama sosok monster. Nah, tiap datang sosok monster, orang tuh pada masuk ke rumah gitu, sembunyi. Bahkan di film itu, monsternya itu nggak CGI. Bahkan Hollywood itu bisa bikin CGI, tetapi mereka nggak memilih untuk nggak bikin CGI. Mereka tuh bikin kayak kostum, prostetik gitu. Biar kelihatan nyata ya. Biar kelihatan apa? Biar kelihatan nyata. Ini anjing. Segala bakar kertas di CGI-in bang. Ada juga CGI yang paling jelek apa? Yang Nikita Mirzani mau dikupas kulitnya di pisau begini, set. Itu kan garisnya tuh kayak darahnya gitu ya. darahnya tuh garisnya tuh kayak digambar anjing, kayak digambar pakai iPad anjing. Tapi betul. Iya itu jelek banget, Cok. Jangan semerta-merta lu menambahkan suara-suara potong kayak menjadikan itu adegan natural. Bikin orang jadi percaya. Bikin orang jadi ngeri, enggak. Banaspati melayang-melayang di atas gitu. Itu lebih kayak kunang-kunang sih gue ngeliatnya anjing. Itu lebih kayak ada kecoa di proyektor bioskop deh. Ada kecoa lewat di proyektor bioskop tuh. Ada satu momen yang lu ke toilet ya, Iya. Ada si Kinar apa ya? Soima. Istrinya Bulura. Iya. Bulura diserang Banaspati. Berat, Banaspati terbang-terbang di lampu rumahnya. Tapi terbang-terbang itu kayak apa ya? Kayak mainan-mainan kucing yang digini-giniin. Mainan-mainan kucing yang digini-giniin. Set. Emang ada bola apinya, set. Tetapi itu kecil banget. Tetapi bola apinya suaranya udah kayak kebakaran. Udah kebakaran pasar gitu loh ya. Udah kayak pasar. Anjir, kata gue kayak
udah kayak meteor dinosaurus anjing, kayak lebay banget anjing. Dikira suara bisa nyelamatin gitu ya editannya. Kalau nggak at least kalau misalnya mau bikin suara segede itu, bikin bola apinya besar. Iya kan? Bikin bola apinya megah gitu. Ini mah bola apinya udah bola apinya kecil. Suaranya. Bola apinya udah kayak pangsit. Lu pernah makan pangsit anjing? Bola pangsit itu kayak pangsit goreng. Itu terbang-terbangin suaranya. Berat anjing. Sound effect sama editornya, ini editannya, waduh freak banget, freak banget. Meskipun gue akuin dia ngedit gradingnya bagus. Iya, gradingnya bagus. Gradingnya oke. Konsisten. Oh, sama cutting, maksudnya cut kayak jump cutnya tuh jujur agak kasar sih. Waduh. Yang bagian sapi, yang sapinya mati, itu kan sapinya masih main ya. Tiba-tiba next scene-nya sapinya udah kayak tergeletak berdarah gitu. Saking jam scene-nya, saking scene-nya itu di cut-nya sembarangan. Lompat banget. Kita tuh sampai nggak tahu mana adegan flashback, Oh, iya, mana adegan mimpi, mana adegan continue dari scene sebelumnya, mana adegan yang ternyata ini itu sebenarnya bloopers. Mungkin bisa aja mereka masukin bloopers, kita nggak sadar. Kita nggak pernah sadar ya. Atau mungkin mereka bisa masukin kayak comot dari YouTube, kita nggak pernah sadar scene itu. Karena apa? Karena seberantakan itu. Karena alurnya tuh maju mundur kan. Tiba-tiba ada kumpulan kesatria yang kuda, anjing banget tuh. Orang aku tadi sengaja Aku suka bodyguard gitu ya. Aku tadi kencing 5 menit, nggak sampai 5 menit aja. Udah dia meninggal. Udah ada loncatan kecil baru nih. Cepet banget. Gak usah gitu, dalam waktu 40 menit, tokoh utama di film ini dari yang sehat, kena santet, sampai sehat lagi. Dalam waktu 40 menit. Sampai berenang, tiba-tiba Sampai bisa berenang. Mood swingnya gila sih, aku sadar sih. Baru disantet berenang anjir. Kata gue kayak, kita nonton film santet itu di pertengahan film kena santet, sampai habis. Ini enggak. Santet, sembuh dulu, kena santet, sembuh aja. Sembuh, kesurupan, sembuh lagi. Wah, gila sih. Buset. Keren, Sari keren. Semua itu dalam waktu 1,5 jam. Salut Pak Estu, salut banget. Buset. Enggak, ini adalah sebuah gebrakan ya, sebuah Gebrakan. gebrakan baru. Utamanya di situ sih, utamanya kayak editan yang berantakan dan scene yang maju mundur. Ini udah bukan maju mundur, ini kayak maju mundur. Maju mundur. Kayak enggak jelas anjing. Terus alurnya juga itu agak lambat tapi cepet banget. Ngerti? Kayak lambat tapi cepet tapi lambat gitu loh. Karena apa? Kenapa begitu? Karena banyak banget konfliknya. Iya, dan konfliknya tuh merata gitu loh. Iya. Jadi dia konfliknya tuh nggak naik. Iya, konfliknya tuh konfliknya tuh nggak bisa membuat kita invest ke film ini gitu. Kayak karena konfliknya tuh standar, nggak membuat kita invest, kayak nggak ada yang membuat kita penasaran. Aduh, dan ini acting itu penting. Kenapa? Karena dari acting itu kita bisa bersimpati ke tokoh. Di film ini kita karena actingnya jelek, kita nggak bersimpati ke tokoh Sari. Iya. Mau dia mati kek, mau lu tiba-tiba ikut sama Said lu, atau misalnya lu tiba-tiba besoknya mau nikah sama Lurah jadi bini mudanya dia, atau misalnya tiba-tiba lu ke Amerika terus ikut Broadway. Gue udah gak peduli Sari, lu mau ngapain aja Sari. Bahkan editornya mencoba bermain dengan simpati gitu dengan menempelkan ini flashback anak kecil, flashback masa kecil si Sarim, flashback masa kecil si Said sama kakaknya. Allah, nggak kena. Dia pikir bisa pemain tuh. Nggak kena. Nggak simpati ya. Weh, nggak tahu aku pedih Sanjay, saya pegang apa, kenapa pengen ngomong. Anjing sekali tuh. Selanjutnya ya mungkin kalau ada yang kita pengen bilang langsung bilang aja ya. Tapi kita mau masuk ke logika filmnya dulu. Ada satu adegan yang menurut gue bangsat banget, Cok. Ini adegan terbangsat ya. Jadi guys gini, ada satu momen si Sari ini lagi jalan di sawah sama mamanya. Ada di trailer dimasukin trailer. Nih, terus tiba-tiba mamanya bilang gini, "Sari, kamu itu adalah keturunan asli dari penari Langgek apa lagi? Murni, pokoknya murni lah. Kamu adalah penari murni. Kamu harus mewariskan ini gitu, intinya gitulah. Itu sambil di sawah, sambil mereka tuh kayak apa sih, ada keranjang, pakai topi-topi camping gitu kan. Tetapi Sari itu sambil jalan sambil begini-begini. Dia sambil menerkan ibunya sampai emot. Begini terus begini. Nggak, maksud gue kayak berlebihan deh, Gue temenan sama Kanatya tuh dancer. Gak pernah gue lihat Kanatya tuh di jalan begini-begini. Sambil ngobrol di mall begini-begini. Ger, lu udah makan belum Ger? Gitu, Ger. Kamu udah makan belum Ger? Gak kayak gitu. Kayak kenapa lu aja bisa gak normal lu sekali aja lu normal bisa gak?
Coba aku curiga itu lagi reading tapi direkam tau. Dia lagi latihan dan Itu bloopersnya sebenarnya. Iya, Bloopers tapi yang masuk di tengah film. malah dimasukin editornya. Wah, Sari itu kayak lagi latihan. Lagi latihan dialog. dance sambil Lagi latihan jadi dialog. dia afford dance sama dialog sekaligus tapi dimasukin editor lah. Ini bloopersnya gitu. Bang, nggak normal nih Sari nih Bang. Toko Sari ini dibuat Mood swing aja. dibuat mood swing banget nih. Ada satu momen juga ya si Sari. Udahnya mood swing pembohong aja. Kenapa aja ya? Ada satu momen si Sari lagi jalan di hutan kan itu lanjutan sama mamanya lagi jalan di hutan terus dia lihat ke kanan ada kancil. Ada kancil. Kancil gitu. Kancil kabur. Enggak, terus disamperin kancilnya mau dielus ya, kancil kabur kan. Dikejar sama Sari, jegek, dikejar. Ternyata dia melihat ada Palura selingkuh sama Nikita Mirzani. Ningsi gitu. Terus si Sari takut, larilah dia, lari. Mamanya di sisi lain mamanya nyariin dia. Sari gitu. Ketemulah Sari di batu. Tahu nggak kata Sari apa? Bu, aku dikejar kancil. Dia yang ngejar kancil. Bohong hama. Udahnya dia mood swing ya. Ada satu momen juga si Sari ya, lagi ketawa-ketawa sama Said ya, lagi di perayaan. Dia lagi ini dulu lagi kayak gitu, lagi marah, lagi bingung, sedih. Tiba-tiba dia langsung pakai cabai di sini. Terus dia Aku juga cinta kamu sama aku juga cinta kamu. Nggak, dia tuh lagi di ritual, konteksnya dia lagi di ritual kan. Dia lagi mau kasih ritual, tapi dia dengan muka yang bingung, sedih segala macam. Terus tiba-tiba ditembak Said. datanglah Said, Sari, aku cinta sama kamu. Terus dia kayak Terus Sari kayak bingung. Terus dia ditarik temennya. Ayo Sari. Itu emang ritual ngambil apa sih sajen gitu ya makanannya. Tiba-tiba abis dia ngambil makanan, balik dia udah pakai topi yang dari kangkung gitu. Dari kacang panjang gitu. Iya, oke. Terus sama pakai cabai di giginya kayak Aku juga cinta kamu Said. Terus aku juga cinta kamu Said. Terus tiba-tiba si Said bilang ke Sari apa gitu. Tiba-tiba si Sari gini, hah? Aku disantet. Aku harus ke mama. Cari lari ke rumah. Belum mamanya. Aku takut disantet. Cari disantet. Wah, mood swing parah. Iya, emosi meledak-meledak aja ya. Emosi berubah-ubah, meledak-meledak. Oke, itu mempengaruhi ke acting lu. Apa ini? Dalam satu scene ada 3 mood Dalam tercipta. 3 menit Iya, dalam dia 3 punya menit. emosi berubah. Apa tuh split? Apa itu split? Iya, Apa itu split kalau ada Sari? Apa tuh dokter sleep anjing? This is Sari. No dokter sleep. No This split is Sari. This is Sari. Udah mood swing memohon gila dosa lu terkumpul dah. Selanjutnya ya, adegan ini dibuka dengan apa sih kayak narasi-narasi ala apa ya? Itu tuh kayak film kayak adegan-adegan National Geographic, tau gak sih lu kayak ada bumi. Oh iya, pantai. Ada pantai, ada bumi, laut. ada kamera gini. Kameranya tuh kayak Ada bumi loh. Ada bumi loh. Ke peta Indonesia, ke atlas provinsi, masuk ke desa. Buset. Keren bener tuh editor. tapi kata gue kayak konteksnya apa di film horor? Kenapa harus ada bumi? Seolah-olah ada pasukan id yang mau datang. Pasukan alien mau datang nyerang. Fantastic Four yang mau datang. Terus habis itu adegan berikutnya adalah narasi dalam bahasa Jawa yang gue juga nggak ngerti apa. Dan subtitlenya nggak ada. Nggak ada subtitle, tetapi kayak kameranya tuh kayak terbang-terbang gitu, kayak tau gak sih lu kayak lagi menunggangi Toothless anjing. Ini tuh kayak adegan How to Train Your Dragon gitu, kayak kameranya gitu sambil narasi bahasa Jawa kayak kata gue kayak ini tuh kayak Wahana 4D anjing. Tadi ada itu ya? Ada di opening. Ternyata itu Ini opening. opening. Oh, POV-nya belalang ya. Ternyata tuh POV belalang. Belalang itu serut masuk ke mulut Sari. Biasanya masuk tuh lalat apa nyamuk, ini belalang. Belalangnya bukan belalang jangkrik loh. Belalang gede-gede. Buntut loh. Oh, ada buntutnya loh itu. Belalang mutan aja gitu ya. Terus nggak masuk ke dalam. Cuma dia kak gitu. Belalangnya dia Sari bukannya. Nah, si Sari begini. Mamanya datang. Mamanya gue kira pinter tuh. Mamanya begini-gini juga. Padahal kan ada buntutnya tuh keluar dari mulut, tinggal diambil. Tinggal begini doang loh. Itu ya. Selesai sebenarnya sampai situ masalah. Gitu. Jadi selain pembohong, Sari caper juga ya. Drama queen. Star gini. Gini-gini sama mamanya pak gitu. Tuh belalangnya terbang lagi. Terus dia suka jatuh.
ada apa jatuh. Drama queen sih. Kayaknya emang lemes, ada kok darah rendah kayaknya. Kalau enggak kakinya kaki O sih. Kayak adekku kaki O tuh sering jatuh waktu kecil itu. Iya, jalan-jalannya jatuh. Apa jatuh, apa kaki O gitu. Ya emang si Sari ini lemah ya. Iya. Lari dikit jatuh. Ketemu setan jatuh. Jangan ketemu setan, enggak dia apa-apain jatuh anjing. Dia kejar kancil lancar. Kancil lancar. Iya. Dia liatin sapi jatuh loh. Sapi aja diem loh. Oh, sapinya dia ya? Iya, sapinya Iya dia. anjir, jatuh. Ibunya datang bukan nolongin, ikut jatuh. Makanya nggak dia apa-apain jatuh anjing Iya, gitu, jatuh. Cok. Bukan aktris ya, tokoh Sarinya. Tokohnya. Anjing banget gitu. Film ini tuh karena apa ya? Karena dia itu bahasa Jawa dan juga kita nggak ngerti ceritanya. Mereka tuh bener-bener rely di adegan-adegan acting gitu. Dan menurut gue ini tuh jadinya kayak apa? Kayak lu tuh lagi nonton teater musikal tuh pakai bahasa Inggris dan lu tuh nggak ngerti apa-apa. Jadi kayak lu tuh cuma ngelihat mereka ngapain aja gitu. Kayak waktu gue nonton Mamma Mia tuh. Kan waktu gue nonton Mamma Mia musical itu pakai bahasa Inggris tuh. Kayak ngomong apa ini pada ya anjing. Kita bisa menilai gesturnya aja yang lagi ngapain gitu. Iya kayak oh ini lagi kayaknya lagi selingkuh nih. Dari mana kita tahu? Bukan dari dialognya, dari gerak-geriknya. Jadi kita Yang orang pintarnya dibakar tuh. Orang pintarnya dibakar. Iya, yang pikir itu penampakan di kuburan loh. Ternyata itu orang pintar di Iya, yang kuburan. orang gila itu loh. Yang Dia kan dibakar. Sebelum dibakar ada kayak narasi ada gitu narasi tuh yang nggak ada Kayaknya subtitle. nggak ada subtitle. Yang dia puisi-puisi itu ya. Iya. Iya, jadi ada satu orang gila ini dia ini kayak senang berpuisi gitu, kayak bilang kayak misalnya hidup itu adalah sebuah keinginan, kebaikan akan mati oleh kejahatan, gitu-gitulah. Sampai ketika dia mau dibunuh, dia masih berpuisi anjing. Padahal kayak ini POV lu mau ngebunuh Charlie Anwar anjing. Puisi mulu. Udah gitu puisinya nggak dikasih subtitle. Iya. Puisi itu kan ungkapan perasaan ke audiens gitu. Tapi kayak kalau kita nggak ngerti apa yang dia omongin, poinnya apa? Kata lagi gini, ini si Sari ya, orangnya nggak ada survival instingnya banget. Nggak ada Nggak survival insting, sumpah. Nggak ada survival Dia insting, tuh Cok. kalau ada kesempatan untuk menyelamatkan diri, dia malah menjatuhkan dirinya dan kayak hampir mati gitu. Ada satu momen dia mau nganterin barang ke rumahnya Said. Tiba-tiba ketok-ketok Said. Dibuka lah. Nggak ada orang. Pas dia balik badan, brut kebuka sendiri. Nah, Ada ular. kalau orang punya pikiran, ini kebuka sendiri. sendiri. Serem, Iya, takut. pulang. Apalagi aku udah kena santet. Takut. Apalagi aku habis lihat ular Iya. makan sapiku. Takut. Enggak. Dia masuk. Si Sari dengan sangat brilian Memasuki dan rumah dia itu. berpikir, oh this is a good idea. Dia masuk ke rumah itu. Set. Dan tahu nggak apa yang terjadi di rumah itu? Dia ngeliat hantu. Kayak ada hantu bayangan itu kan kayak Dia ngeri, Cuk. Iya. Iya, dia ngeri. Meskipun dia munculnya dengan efek-efek yang ala kadarnya, Iya. ada hantu, tiba-tiba ada ular datang, brrrr gitu. Itu pintu di belakang kebuka lebar. lebar lebar. banget. Bukan yang kayak di film horor yang pintunya brrrr ketutup gitu kan. Gak bisa dibuka. Ini nggak kebuka lebar. Kebuka lebar terus Sari kayak Nyamperin. jatuh. Habis teriak-teriak. Kakinya mau dipatok ular tapi dia berhasil menyelamatkan diri. Iya. Dia larilah ke rumah. Ternyata rumahnya cuma 5 langkah dari rumah. Aneh Sari ini kayak dan yang paling lucu adalah dan yang paling aneh adalah dia yang berhasil bertahan sampai akhir. Dia yang hidup, Cuk. Dia yang hidup Iya. dengan survival instinct zero aja. Dia yang hidup, mamanya yang selama ini mati. ngejagain dia, yang ini dia mati mamanya. Saat ini ketusuk, dipukul. Iya, semuanya pokoknya ada siksaan. Ceritanya si Sari ini mempergoki Ningsi selingkuh sama Pak Lurah. Pak Lurah Iya, selingkuh. sama Ningsi. Sama Ningsi. aja. Sama dong. aja. Iya dong. Long story short, si Ningsi ini mau nyantet si Sari. Nah, tetapi si Sari ini ada Said yang ngejagain dia kan. Yoi, bos. Akhirnya Said konfront lah si Ningsi ke di kuburan tuh di mana sih? Iya, di kuburan kok. Ya pokoknya Di pohon. dikonfront lah, pokoknya intinya si Said ini mengkonfront si Ningsi. Kamu jangan sampai. Iya. Dan di si Ningsi dengan sangat briliannya dia menceritakan semua rencana jahatnya. Hahaha. Saya sudah menyantet Sari dan saya akan menghabisi ibunya. Sampai pakai gas utang. Iya. Habis ini ibu. Saya Ada akan koreonya. Ada koreonya. saya akan menjadi
penari Langge satu-satunya di desa ini. Kayak maksud gue kayak Diem. urgensi lu yang pertama, urgensi lu apa buat kasih tahu orang yang si Said itu siapa? Si Said itu lu nggak ada hubungannya sama Said, Ningsi. Kayak lu nggak ada urgensinya buat kasih tahu plan jahat lu ke Said gitu. Kayak ngapain? Udah tahu Said itu orang baik, ngapain dia kasih tahu plan jahatnya ke Said? Dan Saidnya bodoh juga, nggak mau nyebarin ke orang-orang bahwa dia ada rencana jahat. Dia cuma diam-diam doang. Ini si Said ini emang pelongo jadi cowok, tapi aduh syukur cakep nih tuh kurasa ya, maksudnya kayak value-nya cakep doang di film ini. Kayak ada apa-apa dia kayak diem dia, terus kayak pelongo kayak Kenapa ya setiap kali dia nyari Sari harus dengan kondisi lari, dia kemana aja sih? iya Kayak bingung aku. gue rasa nih si Said ini pengen deketin Sari ini cuma buat Lavender Maries doang. Dia ternyata punya istri. Sebenarnya ini boti nih. Karena dia nggak ada inisiatif jadi cowok itu nggak menunjukkan dia tuh cowok. Tapi dia bisa berantem loh. Tapi dia bisa berantem juga ya. Iya. Dan dia kebal juga ya, ditusuk Kebal kebal ya. ya. Iya loh, kebal loh dia. Lebih ke jadi dukun aja nggak sih? Betul juga. Ketika ceweknya butuh pertolongan, ketika apa dia tuh kayak Dia kayak pelongo dulu gitu. Mikirnya kelamaan. Agak telat gitu. Agak dia. telat gitu. Kayak kata gue kayak itu wujud orang pesantren 6 tahun. ngomong-ngomong soal pesantren ini juga yang gue pengen ungkit nih, Ini si kakaknya si Said ini kan ternyata orang jahat, si dukunnya itu kan. iya. Lagian kenapa dia ngizinin adenya masuk pesantren coba? Kayaknya. Iya kan? Diizin 6 tahun lagi. Kenapa adanya diizin masuk pesantren 6 tahun? 6 tahun itu ngapain aja, Cok? SMP, SMA 3. Oh, SMP sampai SMA selesai. SMP, SMA selesai, kuliah nggak kuliah dia ya, Iya. pulang ya kayak gitu. Tetapi kayak kalau gue sebagai kakaknya, sebagai dukun, gue nggak bakal mau adik gue masuk pesantren. Apalagi si kakaknya ada dialog kayak gini. Jangan kau bawa ajaran sesatmu itu ke sini ya, kayak gitu. Lah, lu yang ngizinin anjing. Dan anehnya lagi, dia udah biarin adiknya sekolah 6 tahun di pesantren. Hal pertama yang ditanyain, buku apa itu? Ya bener nggak aneh anjing. Emang buku apa, biologi atau apa? Terus juga ada satu momen, ada yang flashback. Jadi kayak si Said ini kecilnya, dia lagi diajarin, dikasih pepatah-pepatah sama Bapaknya ya? kakeknya apa bapaknya? Bapaknya itu mah, iya. Sama bapaknya. Tetapi yang menjadi aneh adalah posisi duduknya ini. Ngapain kalian berdua? si anaknya tuh di bangku, tetapi begini. Mukanya gini. Bapaknya kayak kamu kalau besar segala macam, tetapi sambil sayang begini. Anaknya merangkul juga begini. Kamu nanti besar. Kata gue kayak apa nggak terlalu dekat? Terus karakter anaknya tuh kayak gini. Kayak ini, bau nih. Nggak, kata gue kayak gue ngeliatnya kayak apa, kayak boneka Susan. Boneka Susan. Kayak boneka Susan aja kayak. Agak canggung sih. Kalau enggak ya udah di pangku aja sih kayak bapak dan Iya, anak iya, ya sewajarnya. Iya. Ini kayak bapaknya jatuh cinta juga. Ini kayak nggak wajar. Gitu. Ada juga cutscene-nya itu yang tiba-tiba sore. Ada Oh kan? iya, tahu. Ya. Ada yang adegan si Menari ya? Adegan si Nikita Mirzani, dia menawarkan diri ke si bapaknya. Saya akan menjadi penari utama. Oke. Terus si bapaknya bilang, kalau gitu kamu adalah pilihan yang terbaik. Tiba-tiba ibu yang Sari datang. Tapi kok tiba-tiba suasananya udah sore. Udah mau malam. Sore itu sore maghrib. Sore maghrib loh. Kok tiba-tiba udah matahari udah oranye. Penjelasannya gimana tuh Ayas menurut lo? Aku curiga itu antara ada dialog yang lupa di take atau mereka diam-diaman aja di depan rumah sampai si ibu Sarinya datang gitu. Lagi OTW, lagi nunggu. Iya, tunggu 2 jam datang gitu. Kayaknya ini ya sih Pasti ada retake, tapi Retake akhirnya kelamaan ya. aduh kita lupa. Kalau nggak kita lupa ngetek adegan ngelabraknya nih. Tapi udah sore. Udah take aja lah. Kalau syutingnya kelamaan ya. Syuting. Masalah itu bener-bener tek, bener-bener kayak Dari terang benderang iya, langsung tiba-tiba kayak langsung tek sore. gitu loh kayak Di tempat tek yang sama. gitu. Dengan itu adegan yang sebenarnya itu adegan masih continue anjing. Kalau enggak ya udah, kalau enggak syuting yang itu besok pagi gitu, Iya, besok pagi siang gitu, ya kan? Ya nggak tahu, mungkin habis itu Nikita Mirzani mau ke Polres kan. Dia mau ke Polres kan. Kan Jawa artis kita nggak tahu. Dia kan mau ke Polres. Iya, dia kan mau ini. Ada jadwal jemput loli dulu. Iya, jemput loli kan. Mungkin itu bertabrakan kan. jenguk Fadel. Jadwal ngelabrak Fadel. Fadel jemput ngepukul Rusman. Rasman. Rasman. Tapi gua akuin ya di sini
Nikita Mirzani cantik banget. Iya, cantik banget loh. Tapi ini gue bukan peres, bukan yang gue takut sama Nikita Mirzani, tapi emang di sini dia cantik. Tetapi ya udah cantik aja gitu. Tapi dia cocok untuk memerankan Ningsih yang kayak pelakor gitu ya. Yang ingin menjadi the spotlight of the Dan juga dancer gitu ya. Orang ambis gitu. Yang gue sayang apa? Yang gue sayang adalah dia tuh terhalang bahasa Jawa doang yang membuat dia tuh jadi nggak natural. Gue yakin ya kalau dia tuh dikasih kebebasan pakai bahasa Indonesia, natural banget dia anjing. Kayak dia tuh kayak masih ada beberapa dengan dia tuh masih mikir bahasa Jawa gitu loh. Itu sih yang buat kayak aduh sayang banget. Tapi masih diselamatkan lah iya, tetapi kayak sama bibirnya. ke bibir lagi ya, kayak gitu. Tetapi kayak di sini dia cantik sih, kayak lumayan menolong. Karena buktinya apa? Buktinya setelah Nikita Mirzani mati, filmnya jadi flat lagi. Flat banget jadi. Iya. Jadi wah tuh ngantuk. Ketika ada Nikita Mirzani kayak ada sesuatu yang karena orang kenal. intrik, yang kayak seru gitu. Tetapi ketika Nikita Mirzani hilang, udah filmnya jadi flat lagi. Itu menandakan apa? Menandakan kalau film ini nggak menarik. Yang menarik adalah Nikita Mirzani. Dia mengandalkan dia doang, iya, orang doang. Tapi kirain waktu Nikita Mirzani mati itu udah mau ending loh. Itu masih tengah film loh dia mati. Itu masih tengah film, aduh. Alurnya ke belakang masih lama loh. Malah aku berharap itu ending aja. Iya makanya kayak udahlah. Jangan diperpanjang lah, udahlah. Si Sari kena santet ya, tiba-tiba mukanya udah menghitam. Udah Beruratnya kayak coretan spidol, coretan spidol gitu. Terus tiba-tiba si mamanya ini bernegosiasi sama si Ningsih. Ya udah Ningsih, kamu deh yang jadi penari utama, kita nyerah deh. Tetapi kasih tahu kita gimana cara nyembuhin Sari. Si Ningsih, oke, ini pakai ini ya. Dibakar. Pakai kertas ini kamu bakar. Dibakarlah sama mamanya. Dibakarlah pakai CGI. Ya, dibakar pakai CGI sama mamanya Sari gitu. Dibakar set. Si Sari tiba-tiba sembuh. Nah, masalahnya ini orangnya sembuh itu kayak gitu, kayak ada transisinya ya, kayak kalau ini nggak sembuh set, ibu. Tapi ibunya tuh kayak Sari, padahal cuma depan mata loh, nggak usah teriak-teriak sebenarnya. Kayak orang yang baru bangun dari koma. Set. Itu satu keluarga problematik loh. Pantasan lu ditinggal suami kan, Bang. Pengen lu janda kan. Gue juga jadi suami juga nggak kuat. Aku anaknya kayak gitu loh. Selanjutnya ada adegan mereka ritual. Nah, ini tuh ritualnya si Ningsih untuk menjadi penari ya. Nah, ini juga yang gue bingung. Kenapa semua orang di desa ini ingin jadi penari? Kita tuh nggak dikasih tahu keuntungan jadi penari apa, atau kayak ya udah terpilih aja, atau tradisinya kayak gimana? Kita nggak tahu. Kayak pokoknya semua orang berebutan jadi penari, dan menurut gue it's a big deal. Kenapa? Karena sampai si Nikita Mirzani mau santet-santet orang loh. Sampai bermain ilmu hitam. Berarti kayak it's a big things kan. Menjadi penari di desa ini adalah it's a big things. Tapi kenapa? Kenapa semua orang mau jadi penari? Kenapa? Apakah yang jadi penari akan dikirim ke SWF? Apakah yang jadi penari akan mewakilkan desa Wonosari di IMB? Padahal terbukti di adegan ritual warganya pun nggak terlalu excited. Cuma kayak gini. Kayak naik monyet anjir. Kayak bukan sesuatu yang event besar gitu, enggak, cuma gini-gini doang. Mau cari fame? Kayak fame apa anjing? Fame Wonosari. Jadi kayak mau cari apa? Kenapa semua orang tuh pengen jadi penari gitu? Kayak apakah dikasih harta melimpah? Pengakuan kali ya, maksudnya dari warga desa kalau kayak ini tuh cantik banget. Bisa jadi kayak begitu, tetapi itu nggak dimunculkan adegannya di film ini yang menjadikan kita tuh wondering gitu. Ya udahlah, pokoknya intinya si Ningsih ingin banget nih pokoknya jadi penari. Dia sampai dia ambis banget pokoknya. Iya, sampai dia selingkuh, sampai dia santet, sampai dia menggunakan koneksinya ke Palura itu kan. Pokoknya dia pengen jadi penari. Akhirnya jadilah dia jadi penari sama istri lurah, ya kan? Ritual dia menari. Itu ritual pengorbanan. Nah, sebelum ritual itu si Said datang. Gujuk, Mas, hentikan ritual. Tapi ada bingungnya. Ada bingungnya. Mas, hentikan. Itu editornya lupa ganti angle tuh. Soalnya dia kayak mikir tuh. Iya, harusnya ganti angle ya. Iya, ganti angle. Terus kayak ini musrik, Mas. Terus ada jeda lagi. Ada jeda lagi lama, terus Masnya kayak gitu. Terus sama si warga-warga desa kayak ditarik. Hentikan, Mas, hentikan gitu. Nah, maksud gue gini, yang pertama. Itu si Said, dia cuma diem doang loh. Mas, hentikan. Dia buat sesuatu kayak. Kecuali misalnya si Said kayak bruk, dihancurin, dia lempar alat musik. Terus kayak sama si Masnya, hentikan dia. Baru dia digenggam. Ini mah enggak, si Said kan cuma dia begini. Mas, hentikan. Lalu tiba-tiba warga desa kayak ini dia kayak berlebihan gitu. Bahkan adegan ditariknya, Saidnya kayak, Mas, hentikan. Aduh anjing.
Lagi-lagi syukur lu cakep lu. Kayak kalau udah aktingnya begitu ya, anjing banget, kayak apa yang bisa dinikmati sih dari film ini gitu kan. Udah tuh akhirnya si Nikita Mirzani ditumbalin. Ternyata Nikita Mirzani mati lah. Ditumbalin lah dia kulitnya ke Danyang gitu kan. Untuk dijadiin wayang kulit. Iya. Ternyata Danyangnya marah karena ini bukan penari murni. Iya, ternyata Nikita Mirzani bukan murni. Soima anjing gitu. Anjing. Kau menipu aku, ternyata Nikita Mirzani itu bukan penari murni. Danyangnya marah. Kulitnya menjadi Dan bukan menghitam. gadis suci. Lu mau cari yang gadis suci, tapi lu pilihnya yang tobrut aja. Kayak lu pikir lah pakai otak. Lu pikir pakai otak. Itu obrol yang bajunya agak nurun dikit nih. Maksudnya gini, kriterianya udah jelas-jelas suci. Pilih penari tobrut. Gimana sih? Seru kayaknya. Selanjutnya. Akhirnya ya udah. Akhirnya Mereka yaudah. butuh Sari buat ritual selanjutnya biar dia Sari ini adalah keturunan murni. Iya, ternyata si Sari ini adalah keturunan murni yang masih suci itu. Poinnya adalah masih suci. Jadi kayak akhirnya kok Sari bisa sampai di ritualin tuh perjanjiannya gimana ya? Ini pokoknya Mungkin nggak ada prosesnya. Waduh, gua Enggak, dia tuh mau melanjutkan ibunya. ibunya Yang meninggal. Jadi mamanya Meninggal. dibunuh sama Banaspati kiriman dari kakaknya Said, ya kan? Mamanya matilah. Akhirnya si Sari yang merasa sangat menyesal, dia ingin melanjutkan Ritual. wasiat ibunya untuk menjadikan dia penari gitu. Karena mereka nggak bisa keluar lagi dari desa itu karena ari-ari mereka sudah ditanam di desa itu kan. Diritualkanlah dia. Nah, ritual pertama adalah si Sari ini dicelupkan kepalanya ke laut. Tapi nggak bisa mati. Nggak mati dia. Itu bukan buat mati ya? Emang buat mati? Enggak. Pokoknya kenapa Sari treatment ritualnya beda sendiri nih daripada Nikita Iya. Mirzani? Terus habis Sari dibaptis, habis Sari Dicelupin di air, dia dikubur setengah leher di padang padang pasir. Nah, ini yang menjadi masalah adalah kenapa waktu ritualnya Nikita Mirzani Nggak digituin. nggak digituin Nikita Mirzaninya. Malah dibawa ke candi. Nah iya, padahal kan sebenarnya ritualnya itu harusnya sama. Ritual yang kemarin itu bukan salah ritual, salah orang. Salah orang aja. Kecuali salah ritual yang diganti ritualnya. Kalau ini kan salah orang yang diganti orangnya. Gitu. Kenapa pas di Sari, buset dia udah kayak masuk barak militer rekam Dedi anjing. Kayak dicelupin kepalanya, ditanam, disuruh Ditanam anjir. bertahan hidup. Itu ya kalau misalnya dilanjutin hari ketiga dilepas di hutan suruh berburu babi itu anjing. Hari ketiga Sari kamu harus menombak ikan di sungai. Kamu harus mencari 10 ikan emas anjing. Kenapa kayak gitu? Salah satunya alasan adalah karena mereka nggak mampu bayar Nikita Mirzani untuk melakukan scene itu. Iya, kayaknya. Iya. Mungkin dia nggak mau dicelupin ke air kali ya. Nikita Mirzani kayak Bisa jadi. oh kalau kamu mau aku sampai ke dikubur kayak begitu, tambah lagi 600 juta. Tambah lagi 2M. Wih, buset 2M. Udah jadi KKN itu ya. Lehernya ditanam di pasir itu menurut gue adalah highlight-nya. Tapi karena Nikita Mirzani nggak mau, jadi kayak ya udah deh, Sari aja gitu. Butuh foto kan? Butuh artis baru Ini kan? kesempatanmu gitu. bersinar. Kamu Iya. pernah main sama aku. Iya, artis baru kan butuh foto ya inilah Sari gitu anjing. Udah tuh tiba-tiba Sarinya diselamatkan sama Said. Iya. Dan udah itu udah mulai masuk final battle tuh berantemnya itu. Iya, terus udah tuh akhirnya kakaknya Said, which is adalah the villain-nya, yang orang jahatnya adalah Dukun. ketika si Sari ini dibawa pulang, dia tuh kayak nggak ada usahanya kayak mencari si Sari kah, atau dia ngamuk kah, atau dia ngapain. Dia pulang aja ke rumah. Dia pulang ke rumah Tiba-tiba lanjut wayang. iya, tiba-tiba di rumah si Said ritual dia. si Said datang kayak hentikan kakak. Hentikan kakak. Hentikan Hentikan kakak. kakak. Said. Kata-kata Said. teboro kau Oh, Said. nggak usah ursa. Teboro kau Said. Teboro. Jahat sekali lah. Tiada begitu ke bahasa Cina tuh. Kata si kakaknya itu kayak, kau pikir aku nggak tahu kau yang menyelamatkan Sari? Kurang ajar. Jangan kau bawa ajaran itu ke sini. Oh, iya. Nah, berarti kan posisinya si kakaknya udah tahu. Kalau Terus Sari udah- kenapa dia sebagai villain, kenapa dia kayak nggak melakukan apapun? Dia cari ke Sari, dia cari ke adiknya. Lari Apa kemana ngapain ke? Enggak, pulang dia anjing kayak Minimal pada pasirnya dijagain kayak atau apa? Iya, kita juga nggak dikasih tahu itu ritual apa, buat apa, Iya, kenapa nggak dijagain, kenapa kayak- mereka pergi. Terus gitu. kayak tanam-tanam nanas apaan itu di padang pasirnya? Iya, pina colada. Iya. Pokoknya kita tuh dikasih adat, dikasih budaya, udah dikasih aja kayak seolah-olah mereka pikir semua orang yang menonton ini tuh suku mereka. Dikira penonton ngerti. Iya, lu pikir semua orang penonton tuh orang Jawa. Mungkin dijelasin tapi nggak ada subtitlenya.
Oh, ada satu adegan si mamanya Sari akhirnya ngeiyain tuh si Sari ikut nari. Oh, ternyata kebalik. Alasan Sari ikut itu tuh bukan itu tahu. Karena dia nyesel mamanya gantung diri ya. Enggak. Mamanya mati tuh setelah dia dikubur. Karena ada adegan ini, ada adegan kayak si mamanya tuh ngizinin Sari akhirnya ikut ritual. Pas kepalanya dikubur setengah gitu, mamanya panik kayak iya kan, mamanya panik. Oh, iya. Jangan bunuh anakku. Lah, lu yang ngizinin. Dia izinin. Lu yang ngizinin. Mama yang izinin, Iya. mamanya panik Kenapa sendiri. lu yang panik? Padahal kan ketika lu izinin anak lu, ritual itu tuh bukan ritual pertama di desa lu. Itu tuh ritual yang udah terjadi rutin gitu. Ditambah dia selalu memperbanggakan kita nih murni. Berarti kan lu sadar resiko-resikonya. Kenapa lu izinin anak lu mau aja lu izinin anak lu kayak gitu. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kok Sarinya mau ya? Itu Karena disuruh mamanya, Le. itu yang harus dijawab oleh Hestu ya. Harus dijawab oleh Hestu. Pak Estu komen dong di bawah, Pak Estu, sumpah pakai akun second aja. Akun second aja, nggak apa-apa deh, penting. Apa deh, Pak Ya, Estu, pura-pura kayak penonton Pak Estu coba komen kayak jelaskan ya. Karena kita nggak ngerti. Iya, nih. kan lu yang pegang semua Iya. divisi. Kira-kira mereka berantem, si Said berantem sama kakaknya. Tusuk-tusukan. Sampai Tusuk-tusukan. terbalik-balik. Ini baru pertama kali ya gue nonton ini juga. Baru pertama kali gue nonton film. Sempak aktor utamanya kelihatan anjing dan gak dikat. Enggak, maksud gue gini, kalau misalnya tuh adegan apa ya, adegan beach, ya, adegan kayak Dia kan pakai sarung ya. Iya. Dia pakai celana di dalam. Dia pakai sarung, terus kayak berantem kan sampai terguling-guling gitu. Sempak Said. Kayak ada beberapa kali tuh kelihatan anjing sampai sering gitu. Ini kayak enggak, maksud gue gini, yang pertama, kenapa footage-nya dipilih yang itu? Kenapa emang nggak ada angle lain anjing? Iya. Atau nggak pakai celana deh. Ya udah gitu, kalau bisa kelihatan celana gitu. Biar sampai nggak kelihatan gitu. Iya, tapi ini kayak itu apa mas? Gitu. Meskipun itu kayak cuma 1 detik, tapi kayak mata gua nggak bisa bohong. Itu jadi merusak semua mood. Gue kelihatan. Dan itu tuh bukan cuma sekali, sampai Lali tadi bilang kayak, kelihatan lagi. Itu ada beberapa kali. Iya, Udah final battle tuh, akhirnya tusuk-tusukan. Akhirnya untuk disukan. Ternyata dukunnya mati. Si Sari selamat. Akhirnya si Sari diselamatkan sama Said. Kesekian kalinya. Tiba-tiba hujan. Tiba-tiba turun hujan. Semua warga langsung Ternyata selama ini ritualnya juga bingung sih. Ritualnya gagal apa berhasil? Kalau ritualnya harusnya secara scene ritualnya gagal karena kan si Sarinya hidup dibawa sama itu. Yang pertama kalau ritualnya gagal, kenapa turun hujan? Hujan tuh dari mana? Dan kenapa mereka senang? Iya. Ya, terus juga kayak kenapa Sari bisa pergi? Tadinya kan tadi ngomongnya nggak bisa karena ari-arinya ditanam. Kenapa pas sama Said pergi? Nah, kenapa? Nggak tahu. Kenapa gue mikirin? Itu tadi ada kenapa 5 gue jadi pertanyaan. pikir? Itu ada 5 pertanyaan Pak Estu harus jawab ya. Iya, Pak Estu pakai second account nih. Pakai second account. Nih, kebetulan ini Pak Asya ada komen-komen judul ya. Pak Estu jadi kayak nyaru aja di komen Nyaru judul. aja. Kalau malu, Pakai username judul aja udah. Iya, kalau- Yang pakai angka-angka banyak itu, pakai strip-strip gitu ya. kalau malu jelasin berat terus tulis di paling ujung hidup Robert. Hidup apa aja? Hidup Alexis. Itu nama websitenya anjir. Judul ya. Hidup Pulau 77. Sama yang terakhir yang gue bingung adalah ketika berantem itu kenapa tiba-tiba nih si Said itu dia punya pengetahuan terhadap cara mengalahkan semua orang. Oh iya. Tiba-tiba dia punya keris itu dia tusuk ke tanah. Prak. Tiba-tiba baca doa kakaknya mati. Terus tiba-tiba si Sari yang kesurupan dia cabut tusukannya, tusukannya itu ternyata selama ini adalah pusat energinya gitu kan. Ketika tusukannya dilempar ke tanah menghilang, si Sarinya sadar, gitu. Kenapa? Dia punya urusan apa? Jangan-jangan nih si Said ini ke Jakarta ini bukan belajar santren ini, belajar ilmu hitam juga. Belajar sama Egy Fetli ya lu. Belajar sama Egy Belajar Fetli. ilmu hitam juga si anjing ini ya. Overall. Overall, Tunggu, kita tanya Aldi dulu karena dia ini pertama kali pengalaman ADC yang film absurd gitu. iya sih. Jujur maaf banget ini boring anjay. di tengah film tuh kayak ini kenapa nggak habis-habis ya? kayak udah mau klimaks tapi kok
Belum. Jatuh lagi alurnya. Aduh, capek. Overall menurut gue film ini adalah sebuah film yang sayang ya. Kenapa? Karena secara resource sebenarnya mereka tuh bisa banget film ini tuh dibuat jadi film horor yang serem. Kalau mereka tuh mengandalkan elemen-elemen folk horror ya. Udahlah kita kesampingkan aja semua CGI itu, kita kesampingkan aja semua cerita-cerita dengan plot-twist anjing gitu. Kenapa? Karena mereka ini setnya udah bagus, udah serem. Setnya tuh udah serem, udah punya padang pasir, udah punya pantai, udah punya desa yang menyeramkan. Kembangkan aja itu menjadi sesuatu yang serem, kayak bikin ke cerita tentang kultus, nggak perlu CGI, bikin ke cerita tentang kayak desa psikopat, tetapi mereka memilih jalur penari ya. Ibaratnya ini apa? Ini tuh kayak KKN di desa penari versi lebih pendek, lebih nggak medeni gitu. Film ini dimulai dengan drone muter-muter, nggak jelas yang bikin pusing, dan ternyata pusingnya konsisten sampai ending. Dan juga ceritanya muter-muter. Iya, kayak gitu. Rating saya overall 1 sampai 10. 2. Aku 2 gue. Aku 4, 3,5 dari Nikita Mirzani. Gue 1 dari Set, 1 dari Nikita Mirzani gue. 4/10. Gue 3 boleh deh dari Teuku Rasya juga. Film ini sedang tayang di bioskop dan kemungkinan kayak bakal turun ya. Dan juga tungguin aja di YouTube, siapa tahu sutradaranya membajak filmnya sendiri kayak Aldi Taher gitu. Jadi kayak tunggu aja di YouTube atau dimanapun gitu. Atau mungkin di Netflix, kalau Netflix mau beli ya. Mungkin setelah ini tayang mungkin filmnya sudah nggak ada, karena banyak banget loh film yang bakal rilis masih ada. Megan mau rilis loh. Oh, Megan tuh ya 2.0 ya. Iya, ada Megan mau rilis. Kalau Megan rilis, buset. Iya, ada F1 juga anjing gitu. Jadi kayak, tapi yang udah nonton boleh kalian tulis pesan dan kesan kalian di kolom komentar, karena tadi sepertinya cukup banyak juga yang menonton ya tadi. Yang udah nonton silahkan kalian komen, karena lagi-lagi pengalaman menonton orang berbeda-beda. Siapa tahu kita aja yang seleranya terlalu aneh kan. Iya. Siapa tahu ini film masterpiece sebenarnya. Bisa jadi. Film-film Jordan Peele gitu yang perlu mikir, perlu kayak metafora segala macam. Ya kitanya terlalu basic aja. Terlalu basic gitu. Kalau yang sudah penonton jangan lupa juga di follow. Jangan lupa di channel HS ada konten apa ya? Ada podcast Poci, podcast Cipul, Cina Pulau Pulau Jojo terdamai. Sampai ketemu di film berikutnya. Bye.